Dan sejujurnya, sampai saat ini, sampai sekarang ini saya belum mengambil ijazah SMA saya di MMI atau di SO yang menerbangkan saya ke Jepang. Oke, halo guys, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada, sehat-sehat selalu ya. Oke, jadi kemarin-kemarin itu sempat ada yang nanya nih teman-teman semua, Bang, aku kan mau pergi magang ke Jepang nih, lulusan SMA bisa pergi gak ya? Jawabannya, bisa. Saya sendiri khususnya untuk pergi magang ke Jepang menggunakan ijazah SMA. Nah, terus kalau ditanya, Bang, lu kan lulusan S1, kenapa pakai ijazah SMA? Oke, jadi kali ini aku mau share mengenai 3 alasanku mengapa menggunakan ijazah SMA untuk pergi magang ke Jepang. Yang pertama adalah, salah satu persyaratan untuk pergi magang ke Jepang adalah minimal lulusan SMA, SMK, atau setara. Nah, jadi pada dasarnya pada saat teman-teman lulus SMA, SMK, atau setara itu bisa pergi magang ke Jepang. Nah, kenapa pada saat itu saya menggunakan ijazah SMA? Nah, jadi ceritanya pada saat saya akan daftar ke LPK itu, saya sedang ada di semester akhir, jadi saya belum lulus atau belum sidang skripsi. Nah, jadi pada saat saya sedang menyusun skripsi, saya mencoba mendaftar di LPK KMI Cianjur. Jadi sambil menyusun, saya sambil belajar bahasa Jepang. Dan syukurnya sebelum diklat, saya berhasil untuk melakukan sidang skripsi. Jadi pada saat saya diklat di MMI Bandung itu, saya sudah nggak ada tugas-tugas kuliah lagi. Jadi tinggal menunggu waktu wisuda. Dan beruntungnya pada saat mau selesai diklat di MMI Bandung itu, saya bisa wisuda. Dan alhamdulillahnya itu sebelum saya pergi ke Jepang pada tanggal 8 Februari, saya sudah bisa mengambil ijazah S1 saya. Dan saya pergi ke Jepang pada tanggal 18 Februarinya itu di tahun 2019. Dan juga banyak sekali teman-teman yang bertanya mengenai job saya pada saat di Jepang. Nah, jadi pekerjaan saya di Jepang itu mengenai plastic molding atau seikei. Nah, jadi di perusahaan saya itu yaitu membuat master-master seperti Semenjo atau Westafel, Ofuro, dan lain sebagainya. Jadi perusahaan saya itu membuat masternya, master cetaknya. Jadi nanti si hasil masternya itu akan dikirim ke perusahaan-perusahaan besar seperti Lixil, yang sekarang itu namanya Toto, dan lain sebagainya. Dan alasan yang kedua kenapa saya memilih untuk menggunakan ijazah SMA, karena gaji lulusan S1 ataupun lulusan SMA atau setara itu sama saja guys pada saat posisinya kita sebagai kensusei di Jepang. Nah, jadi yang membedakan gaji kita di pekerjaan itu adalah banyaknya jam kerja kita dan di mana kita bekerja. Istilahnya tuh posisi wilayah di daerah Jepangnya, di mana pada saat teman-teman kerjanya di Tokyo, mungkin di situ UMR-nya akan lebih tinggi lagi dibandingkan teman-teman kerja di Miekeng. Nah, jadi itu yang membedakannya guys. Dan beda halnya pada saat teman-teman menggunakan ijazah S1 sebagai visa kerja, itu akan lebih tinggi lagi. Tapi bila teman-teman kerja di Jepang menggunakan ijazah S1 sebagai statusnya kensusei, itu gajinya akan sama saja pada saat teman-teman bekerja di Jepang sebagai pemagang. Oke, dan alasan yang ketiga kenapa saya menggunakan ijazah SMA untuk magang ke Jepang, yaitu ijazah ditahan di SO pada saat kita program magang di Jepang. Nah, jadi itu menjadi salah satu alasan saya sih. Pada dasarnya sebenarnya tidak masalah ya guys ya, ijazah kita ditahan atau tidak, karena pada dasarnya pada saat kita sudah pulang ke Indonesia, kita bisa mengambil ijazah tersebut. Cuman sebenarnya kayak sayang aja gitu guys, kita memberikan ijazah S1 kita, padahal pada saat yang kita perlukan di program magang Jepang ini adalah ijazah SMA saja. Karena sebenarnya pada saat saya sudah sampai di Jepang pun, saya sudah mulai apply beasiswa untuk S2, karena pada saat itu pemikiran saya saat di Jepang itu belum berpikir untuk sampai menyelesaikan 3 tahun. Ada kemungkinan seperti saya itu akan melanjutkan S2 pada saat di tahun kedua atau di tahun pertama pada saat saya sudah dari Jepang. Jadi kan tidak ada yang tahu ya guys ya, istilahnya itu pemikiran kita akan berubah atau tidak untuk melanjutkan sampai selesai ataupun tidak. Dan sejujurnya sampai saat ini, sampai sekarang ini saya belum mengambil ijazah SMA saya di MMI atau di SO yang menerbangkan saya ke Jepang. Sebenarnya udah bisa diambil sih guys, saya tinggal pergi ke Bandung dan saya mengambil ijazahnya karena saya sudah menyelesaikan program magang Jepang selama 3 tahun sesuai kontrak. Itu bisa aja, cuman kemarin itu nggak tahu kenapa posisi waktunya itu sangat mepet banget guys. Jadi pada saat saya sudah pulang di Indonesia itu, saya sudah mulai banyak kegiatan-kegiatan dan aktivitas, dan lagi saya dikejar target untuk pendaftaran S2 di UGM. Jadi pada saat itu setelah pulang dari Jepang ke Indonesia,
saya pergi ke Yogyakarta untuk belajar bahasa Inggris. Terus saya melakukan pendaftaran-pendaftaran, melakukan seleksi-seleksi untuk masuk S2. Dan alhamdulillah pada saat itu saya udah bisa lulus S2 di UGM, dan sampai saat ini saya bisa belajar di MBA UGM. Nah, jadi itu sih guys, mungkin saya akan mengambil ijazah SMA saya di MMI Bandung pada saat liburan semester guys. Oke, jadi itulah guys 3 alasan mengapa saya menggunakan ijazah SMA untuk program magang ke Jepang. Dan menurut saya tidak ada salahnya juga buat teman-teman yang ingin mengambil program magang ke Jepang walaupun teman-teman sudah lulus S1 juga. Karena kenapa pada saat itu saya mengambil program magang ke Jepang, kenapa tidak Tokotegino atau kenapa tidak bisa kerja? Karena posisinya pada saat itu saya sedang kuliah, dan pada saat itu saya mencari banyak hal baru dan mencari peluang-peluang yang ada di depan saya dan yang mungkin bisa saya capai pada saat itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semua dalam mencapai tujuan teman-teman semua. Karena pada dasarnya pada saat teman-teman mengikuti program magang ke Jepang ini, teman-teman akan mendapatkan banyak hal pembelajaran. Dan selain itu teman-teman juga bisa mengumpulkan modal untuk usaha pada saat sudah di Indonesia. Oke, jadi saran saya pada saat teman-teman sudah memiliki kesempatan itu di depan mata, tidak ada salahnya teman-teman untuk mencoba kesempatan tersebut. Ya, dengan salah satu contohnya pada saat saya mendapatkan kesempatan untuk program magang ke Jepang, saya langsung mengambil kesempatan tersebut dan alhamdulillah jadi tidak ada jeda selama saya setelah lulus kuliah dan bekerja di Jepang. Nah, jadi itu sih guys, mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih guys untuk teman-teman semua yang telah like, comment, dan subscribe video YouTubeku ini. See you in my next video guys. Let's invest, let's travel. Bye.